Hello, welcome to English class with Miss Jelly. How are you today? I really hope that you are doing well. Today, what are you going to study? Right? You're going to study about expression. Hari ini kalian akan belajar tentang expression. Expressionnya, the first one is asking for and giving opinion and purpose or intention. The first one, kita langsung aja yuk belajar asking for and giving opinion. Apa sih ekspresi ini? Kita langsung cek aja. Nah, as the title, asking for opinion. Nah, di sini adalah ekspresi-ekspresi untuk bertanya kepada seseorang. Nah, basically asking for opinion itu adalah menanyakan opini kita, maksudnya opini kepada orang lain gitu. Jadi kita menanyakan opini orang lain terhadap sesuatu. Nah, di sini expressionnya yang pertama asking for opinion sama stating opinion. Jadi kalau kita bertanya itu kita gunain asking for opinion. Kalau menjawab yang stating opinion. Pertama misalnya kita bisa gunakan kata what do you think about. Jadi kalau misalnya kamu mau nanya tentang opini sesuatu terhadap orang lain, kamu bisa tanya dengan what do you think about bla bla bla. For example, what do you think about this coronavirus? And you may respond by, dan kamu bisa jawab dengan I think that it is very awful. Menurut aku, coronavirus is very awful or terrifying, kayak gitu. Jadi jawabannya bisa I think that blah blah blah. Or asking for opinion, another example, what's your opinion about? Nah, opini kamu apa ya tentang suatu hal kayak gitu. Bisa juga please tell me your opinion on, or do you agree that, or what's your view on, how do you feel about. Jadi di bawah ini adalah contoh-contoh dari asking for opinion. Pasti kalau kita bertanya kepada seseorang atau orang menanyakan kepada kita tentang suatu opini, kita harus jawab dong. Nah, inilah stating opinion, jawaban-jawabannya. Kita bisa mulai dengan I believe that, bla bla bla. Or I'm sure that, bla bla bla. Or in my opinion, bla bla bla. I feel that, to be honest, bla bla bla. Nah, itu untuk yang asking for opinion and stating opinion. Nah, pasti kalau ada suatu pendapat, kita setuju kadang-kadang dan kadang-kadang juga kita nggak setuju. Nah, ekspresi yang kita bilang untuk ketika kita setuju, agreement, di sini ada kata agree, itu berarti setuju. Dan di sini ada kata disagree, ada kata dis. Berarti lawan katanya, disagree berarti tidak setuju. Contohnya kalau kita setuju, kita bisa bilang apa aja ya. Di sini contohnya bisa, yes, you are right. Or, I agree with you. Or, I feel the same way. Or, I believe so. That's true. That's certainly true. I completely agree. Nah, itu kalau kita setuju akan pendapat seseorang. Nah, sementara jika kita tidak setuju, kita bisa bilang apa? I don't agree. I disagree. I'm afraid. I'm not sure I agree with you. I don't think so. I cannot say so. That's not true. Nah, ini bisa digunakan untuk menyatakan kita tidak setuju akan sesuatu, gitu ya. Next, expression of purpose or intention. Nah, purpose itu artinya maksud, intention juga maksud. Nah, di sini kalau kita mau menyatakan maksud kita akan sesuatu, nah, kita bisa menggunakan yang pertama to, so as to, in order to, so that, and for. Ini semua artinya adalah sama ya, tapi penggunaannya berbeda. Coba kita lihat ya, apa sih yang membuat mereka berbeda? Nah, di sini kita lihat yang pertama itu to. Nah, purpose with to, we use to in less formal situation. Jadi kalau pakai to itu yang untuk situasi kurang formal atau tidak terlalu formal. Contohnya, I shouted to warn everybody of the danger. Nah, di sini ingat, setelah kata to, itu harus kata kerja bentuk pertama, to warn. Jadi artinya adalah aku berteriak memberitahu mereka agar karena di sana ada bahaya gitu ya.
Di sini juga bilang the baby girl is crying to get her mother's attention. Nah, ini kan purpose kan. Kenapa dia nangis? Tujuannya adalah untuk mendapatkan perhatian ibunya. Jadi di sini itu artinya adalah agar ya. Jadi purpose atau intention tuh bisa diartikan agar atau supaya. Ingat, setelah kata tuh harus kata kerja bentuk pertama. Ingat ya. Contoh selanjutnya kita menggunakan so as to. Sama nih, ada kata to-nya. Berarti setelah to harus kata kerja bentuk pertama. Contohnya, they visited so as to over their condolences for the death of her husband. Jadi mereka mengunjungi rumah mereka supaya atau agar di sini dengan tujuan memberikan ucapan bela sungkawa. Di sini juga sama, Jane always brings her lunchbox so as to save up her pocket money. Jane selalu bawa makan siang agar dia bisa mengirit atau bisa menabung gitu ya. Ingetin setelah so as to harus kata kerja bentuk pertama. Easy right? Next. In order to sama nih, ada in order to juga. Nah, setelah to juga sama, itu kata kerjanya harus bentuk pertama. Tapi in order to untuk situasi yang lebih formal. Di sini I phoned in order to find out if he was still there. Nah, di sini ada kata in order to find out. Nah, ingetin setelah in order to kalian harus ingat harus ada katanya verb one. Di sini juga we are saving money in order to buy present for our mother's birthday. Nah, kita menabung agar atau dengan tujuan bisa beli kado buat ulang tahun ibu. Ingat ya, setelah in order to kata kerjanya harus bentuk pertama. So that. Nah, kalau so that itu juga sama, artinya agar. Tapi yang kalian ingat, setelah kata so that itu biasanya harus ada modalnya seperti will, can, should, would, could, seperti itu. Nah, let's check it out to the example. Di sini I get up early so that I will not miss the bus. Nah, di sini ada kata so that, terus di sini ada kata will. Jadi ingat saja jika ada titik-titik, terus ada subjek, dan setelah subjek itu adalah modal tuh ini, kalian isinya yang so that. Nah, contohnya di sini ada she can pass math test tomorrow. Nah, ada kata so that, terus di sini subjek, she-nya, can adalah model, makanya isinya adalah yang so that. My sister is studying right now so that she can pass math test tomorrow. Nah, jadi saudara perempuanku belajar sekarang agar besok dia bisa ngerjain ulangan matematika. Selanjutnya for. Nah, for juga sama, itu artinya agar, tapi kalian harus ingat kalau setelah for itu bisa diikutin kata benda atau verb ing ya. Ingat ya. Contohnya they go there for a holiday. Nah, holiday di sini adalah kata benda. Contoh yang lain, she always does her best for getting a promotion. Setelah for di sini verb ing. Jadi kesimpulannya adalah jika ada kata to seperti tadi to, so as to, in order to, itu kalian harus diikuti kata kerja bentuk pertama ya. Kalau ada kata for, itu pasti diikutinya adalah kata benda, noun, atau verb ing ya. Dan jika ada modalnya seperti will atau can, itu pasti isinya adalah yang so that. Semoga jelas ya penjelasan hari ini. Jangan lupa kalau ada so that itu harus ada subjeknya ya. Jadi ada so that, subjek, will, or can, or should. Nah, jadi harap semoga penjelasan kali ini bisa membuat kalian lebih mengerti lagi tentang expression. Jadi hari ini kita belajar apa? Expression, asking for and giving opinion, sama intention or purpose. Next, di exercise, kan kita ke exercise-nya. Yang pertama di sini, I've started an English course, bla bla bla, improve my English. Nah, di sini ada kata improve. Improve adalah verb one. Nah, kalau verb one kalian bebas. Bisa pilih to isinya, atau so as to, atau satu lagi adalah in order
Tuh, jadi bebas saja ya di antara itu jawabannya. Sudah mengerti? Kata kuncinya gampang sekali. Kita lihat kata setelah titik-titik. Contohnya lagi, di sini ada I, terus di sini ada can. Can itu adalah modal. Ingat, tadi yang ada subjek, terus ada modal, pasti isinya adalah yang apa tadi? So, that. Jadi ini isinya adalah yang so, that. Gitu ya. Gampang sekali. Jadi kalian bisa gampang sekali mengisinya. Di sini ada wake, verb one, berarti bisa dengan menggunakan to. Ya. Selanjutnya misalnya ada you, terus ada can, pasti isinya adalah yang so, that. Kayak gitu ya, easy banget kan? Pasti dong, easy. Pasti kalian bisa ya. Nah, sekarang yang ini ada exercise yang lainnya. Contohnya adalah kalian pilih kata-kata yang ada di sini untuk mengisi titik-titik ini. Jadi kalau yang ini kalian nanti bisa isi sendiri ya. Pokoknya segitu aja untuk hari ini. Miss Jerry harap kalian bisa ngerjain, bisa mengerti tentang pelajaran yang udah diberikan hari ini. Oke, thank you for watching. See you when I see you. Bye.